Stop. Ini kisah tentang seorang aktor yang hidupnya penuh cahaya, penuh badai, dan penuh keajaiban yang tidak pernah diceritakan media. Namanya Muhammad Gary Iskak. Ia pernah jatuh sedalam-dalamnya, pernah tersesat sejauh-jauhnya, pernah menjadi orang yang tidak ia kenali sendiri, tapi ia juga pernah bangkit setinggi langit, lebih dari yang dunia tahu. Dan inilah kisah perjalanan seorang manusia yang membuat Indonesia terdiam pada 29 November 2025. Gary lahir di Bandung, di keluarga seni yang sederhana tapi hangat. Sejak kecil, ia sudah akrab dengan panggung, musik, dan kamera. Ia tumbuh sebagai anak yang lucu, periang, dan gampang dekat dengan siapa saja. Tidak ada yang menyangka anak yang ceria itu suatu hari akan hidup di tengah gemuruh popularitas dan badai yang jauh lebih besar. Gary Iskak lahir 10 Juli 1973, dikenal sebagai aktor berkebangsaan Indonesia, keturunan Belanda yang memiliki perjalanan karir dan hidup yang penuh liku. Gary berasal dari keluarga seniman, kakeknya Eher Iskak, seorang sutradara sekaligus komponis. Paman dan bibinya, seperti Boy Iskak, Indriati Iskak, dan Alice Iskak, juga merupakan artis, model, dan penyanyi Indonesia di era 60-an. Serta adik Gary yaitu Hiva Iskak adalah seorang aktor dan sutradara. Tahun 2000, Gary memulai film pertamanya, Bintang Jatuh. Dari aku sendiri. Tanpa persiapan. Ada kata di balik Tapi batu. kami jatuh cinta padanya. Mukanya berlipat seperti tahi kambing yang bulat-bulat. Film tragedi. 2002 Gary kembali hadir di film yang sangat populer pada zaman itu, apalagi kalau bukan Ada Apa Dengan Cinta. Apakah kalian ingat dengan film itu? Dan sejak hari itu, Indonesia mulai mengenal nama Gary Iskak. Gary terbang, berkarya lebih dari 60 film, puluhan sinetron, film pendek, FTV, drama musikal, sampai video klip. Ia bisa jadi apa saja, pelatih, preman, penyidik don, bad boy. Tetap totalitas. Gary bukan aktor yang mengejar ketenaran, popularitas. Gary selalu hadir dengan kesederhanaannya. Bersinar, Gary Iskak jatuh ke dalam pergaulan yang salah. Pertempuran panjang melawan gelapnya dunia narkoba. Pada September 2007, Gary pertama kali terseret kasus narkoba. Ia ditahan hingga akhir 2008, melewati hari-hari yang sunyi, penuh penyesalan, dan penuh tanya, kenapa hidup gue begini? Waktu berlalu, ia mencoba bangkit, tapi takdir masih punya ujian lanjutan. Pada Mei 2022, Gary kembali ditangkap dalam kasus yang sama. 2 kali terjatuh di tempat yang sama, membuatnya semakin sadar bahwa ia sedang kalah dalam perang melawan dirinya sendiri. Pelajaran hidup tidak berhenti sampai di situ. Gary semakin tersesat. Ia percaya pada paranormal, hal-hal mistik, memburu harta karun gaib, dan makin dalam, percaya hal-hal yang membuatnya menjauh dari Tuhan. Gue bodoh, gue makin hancur, katanya suatu hari. Ia sadar, dia sedang kehilangan arah. Sampai akhirnya, di sebuah titik gelap yang sunyi, Gary memutuskan kembali. Ia membaca syahadat, bukan sekali, tapi 2 kali. Ia berhenti mengejar dunia. Ia mulai mengejar ketenangan. Ia belajar agama lebih dalam. Ia berubah, betulan berubah. Ujian hidup tetap Gary alami, mulai dari ekonomi hingga kesehatannya. Gary divonis hepatitis C, disusul sirosis hati, lalu indikasi kanker liver. Foto dirinya dengan selang oksigen sempat viral. Ia tidak bisa makan, tubuhnya mengurus drastis. Namun yang mengejutkan dokter, sirosis Gary mengecil. Tapi ia tetap butuh perawatan jangka panjang karena kerusakan hatinya sudah terlalu berat. Tahun 2021, sebelum semua itu ramai di publik, Gary sempat koma. Napasnya menggantung tipis. Keluarga sudah pasrah, tapi ia bangun. Dan sejak hari itu, ia merasa Tuhan memberinya kesempatan tambahan. Kesempatan yang tidak semua orang dapatkan. Setelah melewati badai demi badai, Gary mengambil keputusan yang mengubah seluruh hidupnya. Ia belajar agama. Ia mulai ceramah kecil-kecilan.
Perubahan Gary bukan hanya untuk dirinya, tapi Gary selalu memberi pesan dan nasihat kebaikan untuk sekitarnya. Perjalanan Gary bukan sekadar berat, itu jurang yang bisa menelan siapapun. Kasus yang memalukan, tubuh yang terus melemah, koma yang membuat hidupnya seperti digantung di benang tipis. Siapapun mungkin menyerah, tapi Gary selalu menemukan alasan untuk bangkit. Alasan itu, seorang wanita. Namanya Richa Novisha, aktris yang kita kenal lewat film Jomblo dan Pencarian Terakhir. Tapi bagi Gary, Richa bukan sekedar istri. Dia benteng terakhir. Tempat Gary pulang ketika dunia membelakanginya. Saat publik mencaci, Richa memeluknya. Saat Gary diseret kasus narkoba, Richa tetap duduk di sampingnya. Saat Gary koma dan tubuhnya dipenuhi alat medis, Richa lah yang menggenggam tangan itu dan berbisik, "Bangun, aku di sini." Dan perlahan, Gary benar-benar bangun. Bukan hanya dari koma, tapi dari kegelapan hidupnya. Hijrahnya Gary pada 2019, itu bukan keajaiban tiba-tiba. Itu buah dari cinta seorang wanita yang percaya pada dirinya saat semua orang berhenti percaya. Cinta Richa adalah alasan kenapa Gary bisa kembali menjadi Gary. Setelah semua badai yang pernah Gary lewati, ia menjelma menjadi sosok yang seolah lahir kembali, lebih dekat pada keluarga, lebih dekat pada Tuhan, menjadi imam yang menuntun dengan hati yang jauh lebih tenang. Dan seakan hati kecilnya sudah tahu sesuatu, Gary pernah menulis sebuah pesan untuk keluarganya. Pesan yang baru ditemukan setelah pemakamannya. Dalam tulisan itu, Gary berkata bahwa jika suatu hari ia dipanggil pulang, jangan ada yang menangisinya. Ia meminta agar koleksi motor-motor besarnya dijual dan seluruh hasilnya digunakan untuk membangun rumah ibadah. Permintaan yang hanya mungkin lahir dari seseorang yang benar-benar telah berubah, benar-benar telah kembali pada Tuhannya. Seolah ia sudah merasa bahwa waktunya tidak akan lama lagi. Hingga pada suatu malam yang tak pernah diduga, perjalanan Gary terhenti oleh sebuah kecelakaan yang merenggutnya dari dunia ini. Seakan seluruh pelajaran hidup yang ia perjuangkan menjadi tanda bahwa ia telah siap dipanggil pulang. Dan mungkin disitulah takdir berkata, "Sudah cukup Gary, kau sudah berjuang jauh lebih kuat daripada yang dunia tahu." Kini nama Gary Iskak mungkin telah berhenti di dunia, tetapi jejaknya tidak. Ia pergi dengan membawa luka yang sudah ia obati, kesalahan yang sudah ia tebus, dan cinta yang sudah ia jaga sampai akhir. Dan bagi banyak orang yang mengenalnya, Gary bukan lagi sosok yang jatuh dalam gelap, melainkan seseorang yang bangkit, berjalan, dan akhirnya pulang dengan cara yang paling baik. Kepergiannya bukan akhir, melainkan kesaksian bahwa manusia bisa berubah, bisa kembali, dan bisa pergi dalam damai ketika waktunya telah tiba. Selamat jalan Gary, terima kasih atas perjalanan yang kau tinggalkan sebagai pelajaran. Semoga Tuhan menerima setiap langkah hijrahmu sebagai amal yang terus mengalir. Mendapat tempat terbaik dan terindah di sana. Amin. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe ya.